Selain di ketiga bidang inovasi tersebut, terdapat juga video hasil karya inovatif terbaik yang dibuat oleh mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas-tugas mata kuliah selama dalam proses pembelajaran. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tiga, dua, satu. Libur, belajar, bermain di rumah. Kenapa? Semua karena COVID-19. Yuk kita cari tahu tentangnya. Coronavirus atau COVID-19 merupakan virus jahat yang mudah menular melalui batuk, sentuhan, dan benda-benda di sekitar kita. Ia dapat menyebabkan kematian. Agar kita terhindar dari COVID-19, kita harus tidak bersentuhan, belajar dan bermain di rumah, memakai masker dan menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Yuk, kita belajar mencuci tangan dengan benar. 1, 2, 3, 4. Ambil airmu, basahi tanganmu, lalu ambillah sabunmu. Gosok ke kanan, gosok ke kiri, gosok, gosok, gosok kanan, gosok, gosok, gosok kiri, gosok selangor, gosok selangor. Rebas ke depan tanganmu, rebas ke belakang tanganmu, putar jempolmu, putar jempolmu, putar, putar, putar kanan, putar, putar, putar kiri. Ambil airmu, keringkan dengan tisu dan tanganmu bersih. Hai teman-teman, nama aku Jenny. Aku punya nenek yang bernama Nenek Nini. Di tengah pandemi global COVID-19 yang terjadi saat ini, nenekku tidak dapat banyak beraktivitas. Padahal banyak sekali aktivitas yang harus nenekku lakukan untuk menjaga kesehatannya. Sebenarnya, apa sih coronavirus itu? Coronavirus merupakan virus pembawa penyakit coronavirus disease atau yang dikenal dengan COVID-19 dengan gejala batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan demam tinggi. Virus COVID-19 ini ditularkan melalui saliva, jadi kita semua, khususnya nenek Nini, harus membatasi kegiatan di luar rumah atau dengan melakukan physical distancing.
Apalagi karena nenek ini merupakan lansia sehingga rentan terhadap penularan COVID-19. Bicara tentang lansia dan COVID-19, terdapat beberapa fakta menarik nih. Yang pertama, lansia berusia di atas 60 tahun merupakan golongan yang paling rentan terhadap COVID-19. Yang kedua, lansia harus menunda semua jadwal dokter. Nenek ini setiap sebulan sekali rajin kontrol ke dokter. Namun, untuk menghindari COVID-19, para lansia seperti nenek ini diharapkan menunda semua jadwal dokter yang memungkinkan untuk ditunda karena rumah sakit merupakan tempat rawan COVID-19. Agar tetap sehat, lansia harus melakukan olahraga juga. Berikut akan Jenny jelaskan apa aja sih aktivitas fisik yang biasa dilakukan oleh nenek ini dan bisa dicontoh untuk kakek nenek kalian juga. Nah, aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan berolahraga. Yang pertama ada strength exercise untuk meningkatkan kekuatan fisik lansia. Caranya, peregangan siku dan lutut dan push up di dinding. Yang selanjutnya ada endurance exercise untuk meningkatkan daya tahan tubuh lansia dengan cara jalan santai yang bisa dilakukan di halaman rumah. Selanjutnya ada balance exercise untuk meningkatkan keseimbangan lansia dengan cara berdiri di atas satu kaki. Terakhir ada flexibility exercise untuk melatih kelenturan tubuh, contohnya yoga dan peregangan badan. Dalam berolahraga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, minum air putih yang cukup, pakai pakaian dan sepatu yang sesuai. Selanjutnya, pastikan ada benda kokoh di sekitar untuk menahan tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mengawali dengan pemanasan. Nah, tapi kalau kakek nenek kalian nggak bisa berolahraga kayak nenek Nini, kegiatan fisik bisa dilakukan dengan cara berikutnya, yaitu membiasakan diri untuk bergerak sesering mungkin. Contohnya seperti berjalan ngambil minum sendiri, pemanasan ringan, dan melakukan pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan. Nah, setelah nyimak penjelasan berikut, bagi teman-teman yang tinggal sama lansia, jangan panik ya dalam menghadapi pandemi ini, dan tetap berikan dukungan untuk mereka. Karena dengan upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan imun yang dapat mengurangi resiko lansia terinfeksi COVID-19. Terima kasih sudah menyimak video ini. Stay safe dan stay positif, dan jangan lupa agar tetap di rumah aja. Dadah! Halo adik-adik, selamat datang di Desa Sehat Semangat. Desa yang sangat indah dan dipenuhi banyak bunga. Orang-orang yang tinggal di desa ini hidup dengan sehat. Mereka makan buah dan sayur, minum susu, rajin berolahraga, dan pastinya selalu mandi dengan bersih dan tidak lupa sikat gigi sebelum tidur. Tapi suatu hari, muncul musuh jahat bernama virus corona ke desa itu. Kata ayah dan ibu, virus ini hanya bisa dikalahkan oleh orang yang kuat dan selalu hidup dengan sehat. Oh, tentu saja penduduk desa Sehat Semangat tetap tenang dan tidak takut dengan adanya virus jahat itu. Karena mereka selalu hidup dengan sehat dan mereka yakin desa ini dilindungi oleh seorang pahlawan, yaitu Raffi, dan juga ada teman-temannya. Tapi, siapa itu Raffi? Siapa juga teman-temannya? Raffi adalah pahlawan desa Sehat Semangat. Meskipun tubuhnya kecil, ia punya kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya ini berasal dari makanan sehat yang ia makan setiap hari. Selain itu, tangannya juga dapat mengeluarkan listrik yang dapat menyetrum musuh-musuh jahat. Listrik ini baru akan muncul ketika Raffi sudah mencuci tangannya dengan baik dan bersih. Teman-temannya bernama Brokoboy, Beris, dan Kapten Carrot. Mereka sangatlah kompak membantu Raffi mengalahkan musuh jahat yang mengganggu desa Sehat Semangat. Benar saja, saat virus itu datang, Raffi dan teman-temannya dengan sigap segera melawan musuh jahat itu. Kekuatannya semakin besar ketika semua penduduk desa membantunya dengan makan buah dan sayur. Dan semua penduduk desa tentu dengan senang melakukannya. Raffi dan teman-temannya meminta seluruh penduduk desa untuk tetap di rumah saja ya, dan membiarkan ia dan teman-temannya saja yang melawan musuh jahat itu. Serahkan saja padaku, katanya. Dan bam!
Raffi yang sudah mencuci tangan langsung menyetrum musuh jahat itu dengan listrik dari tangannya dan tidak lupa dibantu oleh kekuatan Brokoboy, Beris, dan Kapten Carrot. Tidak lama setelah itu, virus corona si musuh jahat itu langsung lari terbirit-birit dan memohon ampun kepada Raffi sambil berjanji tidak akan mengganggu semua orang lagi. Penduduk desa sehat semangat tentu sangat senang dan berterima kasih kepada Raffi dan teman-temannya karena sudah berhasil mengusir musuh jahat itu. Raffi dan teman-temannya juga berterima kasih kembali kepada penduduk desa sehat semangat karena sudah memberikannya kekuatan tambahan dengan makan buah dan sayur. Wah, ternyata benar ya, hidup sehat itu penting. Dengan hidup sehat, kita bisa mengalahkan musuh jahat seperti bakteri, kuman, hingga virus yang ada di sekitar kita. Tidak lupa, Raffi juga berpesan kepada adik-adik di desa sehat semangat untuk tetap hidup sehat. Katanya, selalu ingat untuk makan buah dan sayur, berolahraga bersama ayah dan ibu, mandi dengan bersih, dan tidak lupa selalu sikat gigi sebelum tidur ya. Oh iya, kalau adik-adik ingin punya kekuatan besar dan hebat sepertiku, jangan lupa untuk cuci tangan yang bersih juga. Setelah itu, Raffi dan teman-temannya pun pergi meninggalkan desa sehat semangat sebagai desa yang indah dan bahagia seperti semula. Anak-anak bisa bermain bersama di luar rumah lagi. Oh, betapa indah dan senangnya ya hidup sehat. Yuk kita hidup sehat. Halo adik-adik, berjumpa lagi di Dengar Cerita. Asiknya mendengar sambil belajar. Nah, kali ini adik-adik akan mendengarkan cerita dari teman kita. Siapa ya? Kita kenalan dulu yuk sama orangnya. Nah, teman kita ini bernama Sani. Nama lengkapnya Hansani Tiza. Sani saat ini berusia 5 tahun. Kalau adik-adik usia berapa? Sani anak yang patuh kepada orang tua. Ia juga rajin belajar di sekolah. Ketika berangkat sekolah, ia sangat bersemangat. Ia senang bermain bersama ibu guru dan teman-temannya di sekolah. Namun, sudah 3 hari Sani tidak berangkat ke sekolah. Sani sedih sekali tidak bisa berangkat sekolah. Ia tidak bisa lagi bermain bersama ibu guru dan teman-temannya. Ia merindukan mereka. Sani juga bingung, mengapa Sani tidak boleh bermain bersama teman-temannya di luar rumah? Mengapa ayah bunda melarang Sani pergi keluar rumah? Melihat Sani yang sedih, bunda mengelus rambut Sani dan menjelaskan kepada Sani. Kata bunda, di luar rumah ada monster jahat yang sedang berkeliaran. Monster itu mampu menempel di mana-mana. Kalau kita terkena, kita akan menjadi sakit. Sani takut mendengar cerita bunda. Tapi bunda bilang tidak perlu takut. Bunda lalu mengajarkan kepada Sani cara melawan monster jahat tersebut. Sani pun mengangguk penuh semangat. Ia tidak mau monster itu datang dan menyerang keluarganya. Bunda lalu mengajak Sani pergi keluar rumah. Sani senang, akhirnya Sani bisa keluar rumah. Tapi sebelum keluar, bunda memberikan sesuatu ke Sani. Kata bunda, namanya masker. Masker dipakai untuk melindungi wajah Sani dari monster jahat. Sani pun lalu mengenakannya. Sani lalu berlari-lari di luar rumah. Ia senang sekali. Ketika Sani sedang berlari di luar rumah, tiba-tiba ada teman ayah datang. Tapi Sani bingung, kenapa ayah tidak mau bersalaman dengan bapak itu? Sani bertanya ke bunda. Kata bunda, itulah cara melawan monster. Sani makin bingung. Bunda tertawa melihat tingkah lucu Sani. Kata bunda, Sani juga harus seperti ayah. Sani tidak boleh bersalaman dengan orang lain terlebih dahulu. Kata bunda,
monster jahat itu kecil sekali. Kita tidak bisa melihatnya. Monster itu bisa saja menempel di tangan orang lain. Makanya Bunda bilang, Sani tidak boleh bersalaman dengan orang lain. Tapi, Sani tetap harus tersenyum dengan orang lain. Tidak cemberut kalau bertemu orang lain. Sani tertawa. Bunda lalu mengajak Sani ke kamar mandi. Bunda mau mengajari Sani cara lain melawan monster. Sani bersemangat mengikuti Bunda. Di sana, Bunda memberikan sabun kepada Sani dan mengajari Sani cara mencuci tangan. Kata Bunda, Sani harus banyak-banyak cuci tangan ketika masuk rumah, selesai bermain, sebelum makan, dan setelah makan, agar monster kecil jahat itu bisa mati karena monster itu takut dengan sabun. Sani tertawa. Sambil mencuci tangan, Bunda bernyanyi. Sani pun mengikuti Bunda. Oh iya, Bunda juga bilang agar Sani mencuci tangan selama 20 detik. Setelah mencuci tangan, Sani menuju ke meja makan. Ia lapar sekali. Ketika mau menyentuh makanan, tiba-tiba Sani bersin. Hacing! Sebanyak 3 kali. Melihat Sani bersin, Bunda bilang bahwa monster kecil jahat itu bisa berada di dalam bersin dan dia bisa melompat ke makanan kalau cara bersin Sani masih salah. Sani takut, tapi kata Bunda tidak perlu takut. Bunda akan mengajarkan cara melawan monster kecil jahat yang lain. Kata Bunda, kalau Sani bersin dan batuk, Sani harus menutupnya dengan menggunakan sikunya. Dengan begitu, monster kecil jahat tidak akan melompat kemana-mana. Sani bersemangat mendengarkan. Kata Bunda, Sani boleh makan sekarang. Tapi Sani ingat bahwa Sani harus cuci tangan terlebih dahulu. Bunda senang melihat Sani. Setelah cuci tangan, Sani lalu makan dengan lahap. Nah adik-adik, itulah cerita dari Sani. Bagaimana ceritanya? Asik kan? Semoga adik-adik bisa meniru Sani ya. Sekian dulu ya ceritanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dengar cerita, asiknya mendengar sambil belajar. The world is mourning, people are dying, wounded by the tide, fighting for their lives. We feel so lonely, keeping our distance, surrounded by fear, unsure what lies ahead. It might seem fair to concede, it might seem fair to live in despair. But God always has better plans. Believe in Him, believe in love, believe that all will be saved. Open your heart, Spread the kindness to the world. we are God's creation, blessed by love. Let's stand together hand in hand. Let our spirits cure the world, the whole wide world. We're here together in unity. Let us live together in harmony. Spread the love and kindness, have faith and hope.
Believe our spirit will cure the world. Open your heart. Spread the kindness to the world. We are God's creation. Bless our love. Stand together hand in hand. Let our spirits cure the world, the whole wide world. Cure the world. Spread the love and kindness, have faith and hope. Believe our spirit will cure the world. Open your heart. Spread the kindness to the world. We are God's creation. Bless our love. Stand together hand in hand. Let our spirits cure the world, the whole wide world. Cure the world. Sambutlah sinar mentari, bangun sadari tidurmu. Lihatlah dan rasakan pagi siap dirimu hari ini. Burung-burung berkicauan, sudahkah kau dengarkan? Dan mungkin kucingmu yang lucu mendekat untuk minta makan. Meski di rumah tak masalah, ada banyak hal untuk disyukuri. Berlatih, belajar, bercanda, bercerita. Apa ceritamu hari ini? Gerakkan kaki tanganmu, sambut dan nikmati hari. Lakukan yang bisa kau lakukan, meski di rumah saja. Gerakkan kaki tanganmu dan wujudkan mimpi-mimpi. Bersama kita bisa lewati, semoga semua terlindungi. Gerakkan kaki tanganmu, sambut dan nikmati hari. Lakukan yang bisa kau lakukan, meski di rumah saja. Gerakkan kaki tanganmu dan wujudkan mimpi-mimpi. Bersama kita